Hai semuanya, kita semua pernah mendengar kata trauma. Tapi apa sih sebenarnya trauma itu? Bukan cuma kejadian besar kayak kecelakaan parah atau bencana alam loh. Trauma itu bisa jadi pengalaman apapun yang bikin kita merasa sangat terancam, tidak berdaya atau terkejut banget, sampai-sampai sistem saraf kita kewalahan dan gak bisa memprosesnya dengan baik. Ini bisa dari pelecehan waktu kecil, bullying, ditinggal orang tersayang, atau bahkan kejadian yang terlihat sepele, tapi buat kita pribadi rasanya berat banget. Intinya, trauma itu adalah respons internal tubuh dan pikiran kita terhadap kejadian yang luar biasa menekan, bukan semata-mata kejadian itu sendiri. Dan yang paling penting, respons ini seringkali otomatis, di luar kendali sadar kita, dan dampaknya bisa panjang banget, terutama ke kemampuan kita buat mengendalikan diri. Ketika kita ngalamin sesuatu yang traumatis, otak kita langsung masuk mode darurat. Ada bagian otak namanya amigdala, ini kayak sensor bahaya di kepala kita. Begitu dia nangkap sinyal bahaya, dia langsung ngasih perintah ke seluruh tubuh buat siap siaga. Ini yang kita kenal sebagai respons fight, flight, freeze, or fawn. Mode fight itu kita jadi agresif, pengen ngelawan. Mode flight itu kita pengen kabur sejauh mungkin. Mode freeze itu kita kaku, diam aja kayak pura-pura mati. Dan fawn itu kita jadi berusaha menyenangkan orang lain biar nggak disakiti lagi. Nah, respons ini sebenarnya mekanisme pertahanan diri yang sangat purba, tujuannya biar kita selamat. Masalahnya, kadang respons ini terus aktif bahkan setelah bahaya berlalu karena otak kita nyangkut di mode darurat itu. Bayangin aja, setelah ngalamin trauma, otak kita jadi super sensitif sama ancaman. Hal-hal kecil yang tadinya nggak ada artinya, bisa tiba-tiba memicu ingatan atau perasaan nggak enak dari kejadian traumatis itu. Ini yang kita sebut trigger. Misalnya suara keras, bau tertentu, melihat orang dengan ekspresi wajah tertentu, atau bahkan kata-kata yang diucapkan. Begitu kena trigger, tubuh kita langsung ngerespons kayak lagi ngadepin bahaya lagi. Padahal mungkin kita lagi santai di rumah. Jantung berdebar kencang, napas jadi pendek, otot tegang, pikiran jadi kacau, rasanya kayak mau meledak atau mau pingsan. Nah, disinilah pengendalian diri kita jadi diuji banget. Ketika kita lagi dalam kondisi terpicu atau trigger, bagian otak buat mikir jernih, namanya korteks prefrontal, itu kayak dimatikan sementara. Otak reptil kita, yang lebih primitif dan fokus sama bertahan hidup, itu yang ngambil alih. Akibatnya, kita jadi susah banget buat mikir logis, ngambil keputusan rasional, atau bahkan sekedar menenangkan diri. Coba deh bayangin lagi panik banget atau marah besar. Susah kan buat mikir, oke, saya harus tenang, ini cuma perasaan, yang ada malah pengen teriak, lari, atau bahkan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini bukan berarti kita lemah atau nggak punya kemauan, tapi karena sistem saraf kita lagi chaos dan nggak bisa diatur begitu aja. Dampak jangka panjang dari respons trauma yang nggak diatasi itu macam-macam banget, dan semuanya bisa mempengaruhi pengendalian diri. Misalnya, banyak orang yang ngalamin trauma jadi gampang banget marah atau frustasi. Sedikit aja ada masalah langsung meledak. Ini karena mereka terus-menerus dalam kondisi tegang, jadi ambang batas kesabarannya rendah banget. Pengendalian emosi jadi buyar. Terus ada juga yang jadi gampang banget cemas dan panik. Mereka jadi takut keluar rumah, takut ketemu orang baru, atau takut ngelakuin hal-hal yang dulu biasa dilakuin. Akhirnya mereka jadi menghindari banyak situasi, dan ini bisa bikin hidup jadi terbatas banget. Pengendalian diri buat menghadapi ketakutan itu jadi sulit. Selain itu, trauma juga bisa bikin kita jadi gampang impulsif. Maksudnya, kita jadi sering ngambil keputusan tanpa mikir panjang. Contohnya, tiba-tiba belanja banyak banget padahal nggak butuh, atau pakai narkoba atau alkohol buat ngilangin rasa nggak enak, atau bahkan masuk ke hubungan yang nggak sehat karena merasa butuh perhatian. Ini semua adalah cara tubuh dan pikiran kita buat ngatasin rasa sakit yang nggak bisa diungkapkan dengan cara yang sehat. Kita jadi mencari pelarian atau cara instan buat meredakan ketidaknyamanan, padahal jangka panjangnya malah makin merugikan. Pengendalian diri dalam hal ini adalah kemampuan buat menunda gratifikasi dan mikir konsekuensi, dan itu jadi susah banget kalau kita lagi didera emosi trauma. Trauma juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi sama orang lain. Ada yang jadi sangat bergantung sama orang lain, pengen selalu ditemani dan gak bisa sendiri. Ada juga yang jadi sangat menutup diri, susah percaya sama orang dan gak mau berbagi perasaan. Ini semua adalah mekanisme pertahanan diri yang terbentuk dari pengalaman pahit. Sulit banget buat membuka diri atau menjalin hubungan yang sehat kalau kita punya ketakutan bahwa sadar akan disakiti lagi. Pengendalian diri di sini mencakup kemampuan buat ngatur batasan, berkomunikasi secara efektif, dan membangun kepercayaan yang semuanya jadi rumit banget. Bahkan tidur pun bisa terganggu karena trauma. Banyak penderita trauma yang ngalamin insomnia, mimpi buruk, atau sering terbangun di malam hari.
Kualitas tidur yang buruk ini tentu aja bikin kita jadi gampang lelah, lesu, dan susah konsentrasi di siang hari. Otak kita butuh istirahat buat memproses informasi dan meregenerasi diri. Kalau kurang tidur, fungsi kognitif kita menurun drastis, termasuk kemampuan buat mengendalikan diri. Kita jadi gampang marah, gampang nangis, dan gampang frustasi cuma karena hal sepele. Lalu, bagaimana caranya biar kita bisa balikin lagi kendali diri kita setelah ngalamin trauma? Pertama dan paling penting adalah mengenali dan mengakui bahwa kita punya trauma. Ini bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan kalau kita berani jujur sama diri sendiri. Setelah itu, penting banget buat mencari bantuan profesional. Psikolog, psikiater, atau terapis trauma bisa bantu kita memproses pengalaman traumatis itu dengan cara yang sehat dan aman. Mereka punya teknik-teknik khusus buat bantu kita ngatur ulang sistem saraf, mengidentifikasi trigger, dan ngembangin strategi buat ngadepinnya. Salah satu hal yang sering diajarkan dalam terapi trauma adalah teknik grounding. Ini semacam teknik buat balikin kita ke momen sekarang ketika kita lagi terpicu. Contohnya, fokus pada 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita sentuh, 3 hal yang bisa kita dengar, 2 hal yang bisa kita cium, dan 1 hal yang bisa kita rasakan. Ini membantu otak kita sadar bahwa kita aman di masa sekarang, bukan di masa lalu yang traumatis. Dengan sering latihan grounding, kita bisa pelan-pelan ngembangin kemampuan buat menenangkan diri sendiri dan balikin kendali. Selain itu, olahraga, meditasi, dan yoga juga bisa sangat membantu. Gerakan fisik itu bisa melepaskan energi yang terpendam akibat trauma di tubuh kita. Meditasi dan yoga bisa ngajarin kita buat fokus pada napas dan jadi lebih sadar akan sensasi tubuh yang penting banget buat ngatur emosi. Pola makan yang sehat dan tidur yang cukup juga nggak kalah penting. Ingat, tubuh dan pikiran kita itu saling terhubung. Kalau fisik kita sehat, mental kita juga lebih kuat buat ngadepin tantangan. Penting juga buat membangun sistem dukungan yang kuat. Punya teman, keluarga, atau komunitas yang bisa kita percaya dan ajak bicara itu sangat berharga. Kadang, cuma dengan cerita aja, kita bisa ngerasa lega dan gak sendirian. Dan yang terakhir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Proses penyembuhan dari trauma itu nggak instan, butuh waktu dan kesabaran. Ada hari-hari di mana kita merasa maju, ada juga hari-hari di mana kita merasa mundur. Itu wajar banget. Yang penting adalah terus berusaha dan jangan menyerah. Pada akhirnya, trauma itu bisa jadi bagian dari cerita hidup kita. Tapi bukan berarti trauma harus mendikte siapa kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Dengan pemahaman yang baik tentang respons trauma dan upaya yang konsisten untuk menyembuhkan diri, kita bisa banget loh belajar buat ngendaliin diri lagi, bahkan jadi lebih kuat dan lebih tangguh daripada sebelumnya. Proses ini adalah jalan panjang, tapi sangat layak buat dijalani demi kualitas hidup yang lebih baik dan kemampuan buat merasakan kendali atas diri kita sendiri.